Shalom semuanya, kita jumpa lagi pada video saya di kesempatan hari ini. Dan kali ini saya akan membahas tentang kenapa ya kok ada orang Kristen yang bertumbuh kerohaniannya, lalu ada juga yang kerohaniannya biasa-biasa. Lalu kemudian kenapa kok ada orang Kristen yang akhirnya masuk surga, tetapi sebagian lagi malah masuk neraka? Saya ada jawaban yang pasti akan permasalahan ini. Dan tentunya dari firman Tuhan yang bisa diterima oleh semua orang dan sudah terbukti. Saya akan bacakan dulu beberapa ayat firman Tuhan untuk mengawali sharing saya pada kesempatan ini. Di Ulangan 6 ayat 6 dikatakan seperti ini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kamu perhatikan. Nah, ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Musa, abdi Allah itu, kepada bangsa Israel. Musa berpesan bahwa apapun yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini, kamu harus perhatikan. Lalu kemudian di Ibrani 3 ayat 15 dituliskan, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, yaitu suara Tuhan-nya di sini adalah Tuhan. Jika kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Kalau kita dengarkan firman Tuhan hari ini, hendaklah kita mengeraskan hati kita. Lalu kemudian yang terbaru saya baca di Mazmur 119 ayat 60. Di sana dikatakan bahwa aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Ini adalah sikap hati seorang Daud. Karena saya pernah dengar bahwa sebagian besar daripada kitab Mazmur itu dituliskan oleh Daud. Nah, dikatakan di sana bahwa aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Dari ketiga ayat ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa sikap yang tepat ketika kita mendengarkan firman Tuhan adalah bersegera untuk taat dan tidak menunda-nunda. Nah, tetapi praktek ini jarang ditemukan di dalam kehidupan orang Kristen sendiri. Belum lama ini setelah saya memuat video-video tentang dosa gitu ya, saya menyampaikan peringatan-peringatan yang keras. Ada saja yang tersinggung, ada saja yang menjadi panas hati dan bahkan berkata bahwa kok seperti Tuhan gitu ya. Padahal kalau saudara baca di Yohanes 1 ayat 1 berkata bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, entah disampaikan oleh orang yang menurut kita adalah bukan orang terpandang, bukan seorang yang terkenal gitu ya, kita harus memiliki respons yang benar bahwa apa yang disampaikan itu adalah firman Tuhan. Dan sikap yang tepat adalah bersegera, seperti yang dikatakan oleh Mazmur 119 ayat 60. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Tetapi faktanya apa yang terjadi? Banyak di antara kita yang kemudian bukan cuma menunda untuk taat,
Tetapi ada terlalu banyak orang Kristen yang kemudian mengeraskan hatinya untuk menjadi taat. Nah, inilah yang membuat kekristenan yang satu dengan yang lain berbeda. Yang satu kerohaniannya bertumbuh, yang lainnya tetap dalam Kristen kekanak-kanakan. Yang satu kerohaniannya menjadi dewasa, yang lain masih tetap tersinggungan, gitu ya. Nah, ini juga yang membuat kemudian kenapa ada orang Kristen yang diselamatkan, lalu sebagian lagi tidak diselamatkan. Itu semuanya berawal daripada respons terhadap firman Tuhan itu sendiri. Di Kejadian 26 ayat 5, Tuhan berkata bahwa karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Matius 8 ayat 11 menuliskan bahwa Abraham ada di surga. Jadi Abraham diselamatkan bukan semata oleh kepercayaannya kepada Tuhan, tetapi sikap hidupnya yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara kewajibannya kepada Tuhan, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum Tuhan. Itu berarti bahwa Abraham adalah seorang yang taat. Inilah yang membuat Abraham kemudian berada di surga. Demikian juga dengan Daud. Di Kisah Para Rasul 13 ayat 22 berkata bahwa setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja atas mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Tadi saya katakan bahwa Mazmur 119 ayat 60 itu dipercaya adalah juga Mazmur yang dituliskan oleh Daud. Berarti aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahku. Itu adalah sikap hidup dari seorang Daud. Allah bersaksi tentang Daud bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya. Saya percaya kesaksian. Ada banyak orang yang diperlihatkan tentang surga oleh Tuhan. Mereka mendapatkan kunjungan untuk diperlihatkan tentang kesaksian surga. Tidak hanya satu yang berkata bahwa mereka melihat Daud ada di surga, karena dia adalah seorang yang berkenan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa apa yang membuat Daud berkenan kepada Tuhan, karena dia melakukan segala kehendak Tuhan. Sikap awal daripada Daud untuk menjadi seorang yang berkenan adalah Mazmur 119 ayat 60. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Itu maksudnya terhadap perintah Tuhan. Saya mau bersaksi sedikit dengan tidak memegahkan diri. Tidak bermaksud untuk memegahkan diri, maksudnya bahwa dalam praktek kekristenan saya, terlebih ketika saya diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan sejak tahun 2015, saya belajar untuk bersegera melakukan perintah Tuhan yang saya baca. Itulah yang membawa kekristenan saya bertumbuh, didewasakan hingga saat ini. Dan kalau Tuhan kemudian mempercayakan saya melayani, menuntun sekelompok orang, yang saya tahu itu adalah akibat daripada ketaatan yang saya lakukan. Jadi kalau ada yang bertanya kemudian kenapa si A, si B mungkin kerohaniannya bertumbuh gitu ya, menjadi dewasa rohani, berbeda dengan C atau D, itu saya yakin faktornya adalah ketaatan. Dengan membaca firman Tuhan, saya mengerti bahwa ketaatan adalah segalanya bagi Tuhan. Sama sesungguhnya seperti orang tua kita. Orang tua kita
sangat mengharapkan kita menjadi anak-anak yang taat. Sekalipun orang tua sangat mengasihi anaknya, tetapi kalau anaknya tidak taat, itu akan menimbulkan kemarahan di dalam hati orang tua tersebut. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan menghendaki ketaatan di dalam hidup kita. Orang banyak berkelit dengan berkata bahwa Tuhan itu kan kasih segala macam gitu ya. Tetapi mesti tahu bahwa Tuhan juga punya sisi lain selain kasih, yaitu keadilan. Kalau kita tidak taat, Tuhan punya hukuman sebagai konsekuensinya. Sama seperti orang tua yang tadi saya katakan bahwa menghendaki ketaatan dari anak-anaknya terhadap segala yang orang tua perintahkan. Demikian juga halnya dengan Tuhan. Tuhan menghendaki ketaatan. Tadi saya sudah katakan bahwa Abraham diselamatkan bukan karena kepercayaan semata. Tetapi Kejadian 26 ayat 5 tadi menegaskan bahwa karena ia memelihara perintah Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, memelihara kewajibannya kepada Tuhan, perintah, ketetapan, dan hukumnya, Daud juga menjadi berkenan karena ketaatannya. Saya baca tentang kisah Abraham sama dengan kisah saya baca tentang praktek hidup Abraham sama dengan Daud. Ketika Tuhan suruhkan dia untuk melakukan sesuatu, misalnya ketika Tuhan menyuruhkan Abraham untuk menyunat Ishak, itu langsung dilakukan. Ketika Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak pun, itu tidak ditunda. Saya juga yakin Daud berkata benar di Mazmur 119 ayat 60. Apa yang dituliskan di sini Tuhan izinkan terjadi oleh ilham Roh Kudus, itu sebuah kebenaran bahwa memang Daud bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Saya cukup yakin bahwa setiap kita menghendaki kita menjadi orang yang berkenan sama seperti Daud. Kita punya kerinduan menjadi sahabat Allah sama seperti Abraham. Tetapi adakah Anda mengerti sekarang syarat untuk menjadi sahabat Allah, menjadi seorang yang berkenan kepada Allah adalah kalau dengarkan perintah Tuhan, bersegera untuk melakukannya dan jangan menunda-nunda. Selama saya pelayanan 5 tahun, lebih banyak orang yang bukan saja menunda ketaatan, tetapi malah mengeraskan hati. Inilah yang membuat perbedaan antara orang Kristen yang satu dengan Kristen yang lain. Inilah yang membuat ada orang yang diselamatkan oleh Tuhan, sementara yang lain tidak. Sesungguhnya video ini saya persiapkan untuk saudara-saudara yang ada di grup Big Internet. Tetapi saya buatkan dalam video supaya lebih banyak menjangkau orang. Jadi di sini juga saya pesankan kepada saudara-saudara yang ada di Big Internet bahwa kalau saudara di dalam pemuritan ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu terutama, tetapi juga termasuk tuntunan yang saya berikan, seperti misalnya mendorong untuk membaca Alkitab, mendorong untuk memulai jam-jam doa gitu ya. Jangan anggap remeh. Kenapa? Karena Tuhan pakai orang. Ketika di Ulangan 6 ayat 6, Tuhan tidak berbicara di dalam awan-awan, enggak. Tuhan berbicara lewat Musa. Tuhan pakai orang. Kemudian juga di Ibrani, itu kan surat kepada jemaat di Ibrani. Itu orang kan yang sampaikan, bukan Tuhan sendiri di awan-awan dengan suara yang menggelegar, bukan. Sama, Anda yang ada di grup Big Internet ini, saudara yang ada di grup pemula ini, Tuhan tidak ucuk-ucuk datang di depan mata saudara dan menyuruh Anda membaca firman Tuhan lalu mulai berdoa. Enggak. Tuhan pakai orang untuk menyatakan firman-Nya. Tuhan pakai orang untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya, termasuk memberikan tuntunan. Sekarang terserah Anda.
Apakah Anda kemudian berpikir bahwa siapa lu suruh-suruh gua baca firman atau berdoa gitu ya? Nanti sikap seperti inilah yang akan membedakan siapa di antara saudara yang akan terus bertumbuh bahkan diselamatkan oleh Tuhan. Mungkin terlalu keras, tapi saya harus sampaikan kebenarannya bahwa sikap inilah, respons inilah yang nanti akan menjadi penentu apakah Anda akan bertumbuh menjadi dewasa rohani bahkan diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu pesan saya dalam video ini adalah milikilah sikap hati yang bersegera untuk melakukan perintah Tuhan, baik ketika membaca firman Tuhan ataupun mendengarkan dari orang yang Tuhan pakai menyampaikan tuntunan. Dan jangan menunda-nundanya. Itu yang saya mau sampaikan pada video ini. Supaya Anda bertumbuh, supaya Anda menjadi dewasa, dan bahkan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kiranya apa yang saya bagikan pada pesan video ini, saudara tidak hanya mendengarkan, tapi memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan tuntunan. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata bahwa belajar kerendahan hati dan kelemah lembutan daripada Tuhan. Karena tanpa kerendahan hati, Anda tidak akan mungkin bisa diajar oleh siapapun juga. Kalau orang tidak memiliki kerendahan hati, dia akan terus mengeraskan hati. Siapapun yang menuntun dia, maka dia tidak akan pernah bersedia. Orang yang seperti ini, jangan harap berubah. Tadi saya sudah katakan bahwa Tuhan pakai Musa untuk menuntun bangsa Israel. Tuhan pakai rasul-rasul untuk menuntun jemaat-jemaat. Demikian juga dalam segala zaman, termasuk saat ini Anda yang berada di grup pemula. Tuhan pakai orang, sekalipun saya tidak seorang ternama, atau mungkin bukan seorang yang punya nama seperti orang-orang yang di luar sana. Tetapi saya mau katakan bahwa di dalam pelayanan ini sudah puluhan orang yang sudah berubah kekristenannya hanya oleh sikap hidup yang sangat sederhana. Mereka memiliki kerendahan hati untuk dituntun, untuk mendengarkan tuntunan yang saya bagikan, untuk membaca firman, untuk berdoa, terlebih menjadi pelaku firman Tuhan. Karena itu jangan sia-siakan waktu yang ada. Kita nggak tahu kapan masa hidup kita akan berakhir. Untuk mati tidak mesti sakit atau tidak harus tua. Karena itu, kalau hari ini saudara mendengarkan peringatan firman Tuhan atau tuntunan, jangan keraskan hati, miliki hati yang bersegera dan tidak menunda untuk melakukannya. Kalau agak-agak sulit gitu ya, minta kerendahan hati kepada Tuhan. Tumpahkan tangan di dalam dadamu dan katakan, Tuhan, berikan saya kerendahan hati untuk menjadi pelaku firman, gitu ya. Dan di akhir ini juga saya sampaikan pesan kepada saudara yang menyaksikan video saya di YouTube. Di dalam pelayanan saya di TRC, kami menetapkan pemuritan sebagai langkah awal untuk membangun kekristenan seseorang. Di dalam membangun kekristenan, satu hal yang tidak bisa lepas adalah pembacaan firman Tuhan. Di dalam komunitas ini, kami menggalakkan pembacaan firman Tuhan dan bahkan ada laporannya. Nah, kalau Anda yang mendengarkan video ini tertarik, berminat untuk melakukan hal serupa, saudara bisa hubungi orang-orang yang membagikan video saya dan meminta mereka untuk menggabungkan Anda di grup WA yang saya sebut tadi sebagai grup Big Internet. Nanti saya akan menuntun Anda setiap hari bagaimana untuk menjalankan kekristenan. Tetapi bila Anda juga berpikir bahwa tidak mau terikat, karena setiap orang punya pilihan masing-masing. Tetapi nasihat saya melalui video ini adalah bacalah firman Tuhan dan menjadi pelaku atasnya. Sebab hanya oleh sikap seperti inilah seseorang berkenan kepada Tuhan, seseorang mengalami kedewasaan rohani dan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kiranya sharing saya pada kesempatan ini memberkati setiap kita, dan nantikan saya kembali untuk menyampaikan topik-topik yang berbeda di waktu-waktu yang akan datang.
Dan bila Anda tidak mau ketinggalan, silahkan subscribe untuk channel kami di Atta Sorimunggu TRC. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin.